Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar. Di sini saya akan mengerjakan sebuah studi kasus sistem kontrol industri sederhana, yaitu sistem sortir pengisian botol menggunakan kontrol PLC. Gambar sistemnya seperti ini, ya, terdapat beberapa komponen dan juga ilustrasi bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, sebelum masuk ke pemrograman PLC-nya, yang perlu kita lakukan yaitu mendefinisikan beberapa komponen tersebut dan juga mengkategorikan mana komponen input dan mana komponen output yang nantinya akan kita beri alamat. Nah, alamat ini nanti sangat berkaitan dengan channel yang terdapat pada hardware PLC dan juga akan terhubung oleh program yang akan kita buat nanti. Nah, di sini sudah tersedia pengalamatan, yaitu untuk push button start ini input 00, kemudian sensor proximity 1 input 01, kemudian proximity 2 itu input 02, dan aktuator conveyor key 1 dan valve key itu adalah output key 1.1. Nah, selanjutnya setelah kita definisikan alamat dan juga komponen-komponen yang akan kita kontrol menggunakan PLC, kita perlu alur kerja atau prinsip kerja sistem yang akan kita buat itu seperti apa, algoritmanya seperti apa. Nah, di sini persoalannya yaitu yang pertama, ketika tombol start ditekan, maka conveyor akan aktif dan self holding. Conveyor aktif ketika tombol start ditekan, conveyor akan aktif. Kemudian proximity 1 mendeteksi adanya botol, maka conveyor akan berhenti dan valve aktif untuk melakukan pengisian selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik, conveyor kembali berjalan, dan apabila proximity 2 ini sudah mendeteksi 12 botol, maka conveyor akan berhenti. Nah, sistem akan aktif kembali saat tombol start ini ditekan. Artinya di sini terdapat satu siklus yang dapat diperjelas. Yang pertama yaitu proximity 1 mendeteksi adanya botol, kemudian menghentikan conveyor dan mengaktifkan valve sehingga terjadi pengisian botol. Nah, setelah valve aktif selama 3 detik, maka conveyor akan aktif kembali dan valve akan off. Setelah conveyor aktif, maka botol yang sudah terisi akan bergeser seperti ini gambar ilustrasinya hingga terdeteksi oleh proximity 2. Nah, proximity 2 ini bertugas untuk menghitung jumlah botol yang sudah terisi untuk selanjutnya masuk ke dalam wadah. Nah, kembali ke siklus pertama hingga proximity 2 ini mendeteksi atau menghitung sebanyak 12 botol yang sudah terisi, maka conveyor akan off. Nah, setelah itu sistem agar bisa dijalankan kembali itu push button start harus ditekan. Jadi itu. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini sudah saya buat program PLC-nya sangat sederhana. Ini menggunakan CX Programmer hanya untuk simulasi saja. Untuk CPU-nya di sini tipenya CP1E dengan setting CPU tipe NA karena untuk simulasi saja. Kemudian untuk programnya sendiri sangat simple. Ini hanya terdapat 2 rang saja, rang 1 dan rang 2, sangat simpel sekali. Jadi untuk membuat ladder diagram ini, setelah kita definisikan mana input mana output, kita akan mudah sekali memberi alamat dan juga membuat programnya. Nah, ini cara membuat program laddernya, yaitu tinggal kita ambil di sini. Ini merupakan simbol NO kalau bahasa untuk coil kontak relay, kontaktor seperti itu. Ini adalah simbol NO. Tapi ketika kita menggunakan bahasa pemrograman PLC, khususnya ladder diagram, di sini penyebutannya untuk yang awal itu adalah LD. Nah, selanjutnya ini ada OR. Di sini ada OR. Nah, OR itu paralel ya. Jadi ladder diagram itu dia akan dieksekusi oleh prosesor itu secara berurutan dari rang 0, kemudian lanjut ke rang 1, rang 2 hingga akhir.
seperti itu. Kemudian kembali ke rang 0 dan seterusnya, sistemnya looping. Nah, jadi cara pembuatannya seperti tadi. Ini merupakan LD penyebutannya karena di baris pertama, di kolom pertama itu adalah LD. Kalau dia bentuknya seperti ini, ada seperti N atau tertutup, kontak tertutup, itu LD not kalau di depan. Kalau sudah melewati kolom 1, di kolom 2 itu penyebutannya kalau seperti ini itu adalah N not, seperti itu, karena dia tertutup kontaknya atau normally close, seperti itu. Ini normally open, ini normally close. Nah, setelah itu ini adalah simbol output. Nah, di sini untuk pengaktifan pertama, di sini cara bacanya yaitu LD or N not. Sini ada out. Nah, out di sini saya menggunakan alamat W00 untuk internal relay. Jadi start system itu saya menggunakan internal relay untuk menyimpan nilainya, nilai sistem, start system, seperti itu, sebagai pengganti tombol start itu. Nah, untuk rang 0 ini prinsip kerjanya yaitu ketika alamat 00 yaitu push button 1 ini ditekan, dia nanti akan berubah kondisi dari yang semula NO menjadi NC, semula normally open menjadi normally close. Nah, setelah itu output akan aktif. Nah, setelah aktif, OR yang ada di sini merupakan kontak milik output W00 atau start system. Ini akan aktif juga. Jadi setelah outputnya aktif, kontaknya juga akan aktif dan mengunci tombol start ini. Jadi setelah tombol start ini dilepas, tidak ditekan lagi, sistem W00 ini tetap aktif melewati interlock atau pengunci melalui jalur ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya rang yang kedua, di sini ada pengunci. Jadi rang 2 ini harus aktif ketika start system, hanya untuk proteksi saja. Jadi untuk memproteksi, jadi kalau si sistem tersebut belum di tombol start, nah sensor-sensor ini apabila dia mendeteksi adanya error atau ada halangan tertentu yang bukan termasuk dari prinsip kerjanya sistem, dia tidak akan aktif karena tombol start belum diaktifkan, seperti itu. Nah, setelah tombol start tadi aktif, di line sini dia tidak aktif, maka ini juga aktif, sama seperti interlock yang ada di sini. Ketika ini aktif, maka conveyor akan bekerja. Output conveyor yaitu alamatnya 100. Nah, setelah itu proximity 1 ini mendeteksi adanya botol. Nah, ketika proximity 1 ini nanti aktif atau mendeteksi adanya botol, maka valve conveyor ini akan berhenti dengan adanya ini perubahan kondisi. Ini sama alamatnya. Jadi yang alamatnya sama tapi simbolnya beda ini, nanti yang normally open berubah kondisi menjadi normally close, yang normally close berubah kondisi menjadi normally open, sehingga di sini tidak aktif, yaitu mengindikasikan conveyor nanti akan tidak bekerja atau off, dan valve akan bekerja. Selanjutnya timer di sini juga akan ikut aktif karena dia triggernya sama seperti valve, yaitu ketika proximity 1 mendeteksi adanya botol, timer di sini akan aktif selama 3 detik. Di sini cara pembuatannya yaitu ini tinggal kita ambil sebuah fungsi timer di sini, kemudian ini adalah nomor timernya, kemudian di sini adalah set point nilainya. Jadi timer ini mau diaktifkan selama berapa. Nah, karena di PLC Omron ini sudah terdapat fungsi timer 100 ms atau 100 millisecond, artinya untuk mencapai 3 detik kita tinggal memberi set value-nya 30, artinya 100 ms dikali 30 atau 3000 ms. Nah, 3000 ms itu sama dengan 3 detik, seperti itu. Nah, setelah 3 detik
maka kontak timer ini yang terdapat di seluruh ladder itu akan berubah kondisi. Jadi setelah 3 detik maka kontak-kontak timer tersebut akan berubah kondisi. Yang di sini di dalam line-nya valve itu kondisinya normally close. Maka ketika timer ini nanti setelah 3 detik, normally close ini akan berubah kondisi menjadi normally open, sehingga valve akan berhenti bekerja dan timer kondisi kontak yang ada di line-nya conveyor akan aktif, sehingga conveyor aktif kembali. Seperti itu. Ketika conveyor aktif kembali, maka kondisi proximity ini juga kembali normal. Di sini juga nutup kembali, yang di sini juga membuka, yang di sini juga membuka, sehingga valve tidak aktif karena sudah 3 detik tadi, dan proximity sudah tidak mendeteksi botol karena botolnya sudah jalan oleh conveyor tadi. Nah, setelah itu botol tetap berjalan, conveyor jalan. Setelah itu proximity 2 ini bertugas untuk menghitung jumlah botol yang sudah terisi tadi. Nah, maka proximity 2 ini sebagai trigger untuk fungsi counter yang ada di sini. Nah, di sini sama seperti timer tadi, kita tinggal mengambil fungsi timer seperti ini ya. Nanti contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita beri nama fungsinya apa, kemudian klik OK. Dan nanti di sini kita kasih alamatnya, karena 0 sudah dipakai, berarti ini alamatnya 1. Nanti set value-nya berapa, tinggal kita kasih, misal dia mengcounter sebanyak berapa kali, maksimal 12, tinggal kita kasih nilai 12. Seperti itu. Timer juga sama caranya. Nah, setelah fungsi counter ini menghitung atau proximity ini aktif selama, bukan aktif, mendeteksi, jadi aktif tidak aktif, kemudian aktif lagi, itu kan berarti mendeteksi lagi. Nah, itu nanti counter ini akan ke trigger, sehingga dia akan menghitung jumlah proximity ini aktif berapa kali, seperti itu. Sebanyak 12 kali, artinya ada 12 botol yang sudah terhitung oleh proximity 2, maka counter ini akan men-trigger kontak-kontaknya untuk berubah kondisi setelah 12. Jadi di sini terdapat kontaknya si counter. Saya taruh di sini karena setelah mendeteksi 12 botol, maka sistem akan berhenti atau conveyor akan berhenti, sehingga untuk kontaknya kita taruh di sini untuk mematikan sebuah sistem. Nah, selanjutnya sistem akan kembali bekerja ketika tombol start ditekan. Nah, line ini merupakan line reset untuk counter, sehingga ketika kita tombol start, nanti counter akan reset dan sistem bisa bekerja kembali. Counter reset, maka kontak yang di sini akan kembali ke kondisi awal. Langsung saja kita simulasikan supaya dapat gambaran. Nah, ini untuk mensimulasikannya kita klik yang ini ya, Work Online Simulator. Nah, ini kondisi mula-mula, sistem masih dalam kondisi off. Nah, pada saat kondisi off ini tidak menutup kemungkinan sensor proximity itu kalau sudah dilakukan banyak waktu atau lifetime misal sudah lama, dia bisa mengalami gangguan, yaitu kontaknya itu kadang bisa aktif, tidak aktif sendiri, entah kenapa, entah gangguan atau memang ada benda yang menutup si sensor tersebut, sehingga perlu kita proteksi apabila ini simulasi error, gangguan. Nah, sistem tidak akan aktif karena di sini ada penguncinya, harus menunggu tombol start, seperti itu. Kita kembalikan kondisinya, kita simulasikan dari awal. Tombol start ditekan, ini kita beri nilai 1, seolah-olah channel I00 ini membaca tombol ditekan, nilainya 1. Nah, maka conveyor akan aktif. Conveyor aktif
Setelah itu botol bergeser hingga menyentuh proximity 1. Bentar. Setelah ditekan berarti dilepas. Ini kita kembalikan nilainya ke 0. Nah, ini sistem tetap masih bekerja self holding, tadi ada interlock di sini. Kemudian setelah botol bergerak, interaktif botol bergerak hingga proximity 1 mendeteksi adanya botol. Artinya proximity 1 aktif. Nah, ketika proximity 1 aktif, maka valve akan bekerja selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik, maka conveyor akan nyala kembali. Kita ulangi. Mula-mula conveyor aktif, botol bergerak, kemudian terdeteksi oleh proximity, maka conveyor akan off selama 3 detik, valve nyala selama 3 detik, setelah itu nyala kembali. Ketika nyala kembali artinya ada pergeseran botol sehingga proximity ini tidak lagi mendeteksi botol. Nah, setelah itu botol mendekati proximity 2. Proximity 2 aktif karena mendeteksi adanya botol yang sudah terisi. Nah, maka counter ini akan menghitung nilai yang mula-mula 12 akan berkurang hingga 0. Ini kebalikannya tadi. 1, kita matikan, kembali ke siklus awal, valve conveyor bekerja, kemudian proximity 1 mendeteksi, valve bekerja selama 3 detik, conveyor mati, setelah 3 detik conveyor nyala lagi, botol bergerak, proximity 1 tidak mendeteksi botol, kemudian botol bergeser karena conveyor masih gerak ke proximity 2, proximity 2 mendeteksi adanya botol, setelah itu dihitung ini berkurang jumlahnya, kemudian kembali hingga 12 kali. Jadi kita nyalakan, matikan ini untuk mensimulasikan bahwa botolnya itu sudah terhitung sebanyak 12 kali, kemudian sistemnya berhenti, conveyor tidak bekerja. Untuk mengaktifkan kembali perlu di tombol start. Seperti itu. Langsung saja ini kita lakukan simulasi. Empat, 3, 2, 1, 0. Nah, ini sama dengan 12. Nah, counter aktif. Ketika counter ini aktif, kontak-kontak yang ada di seluruh ladder ini dengan alamat counter yang sama akan berubah kondisi, terindikasi oleh ini kontak yang terdapat di line-nya sistem. Dia memutus rangkaian yang ada di sistem sehingga conveyor juga tidak bekerja. Nah, untuk menjalankannya kembali tinggal kita tombol start lagi. Nah, tombol start di sini bertugas untuk selain menghidupkan sistem, dia juga mereset counter sehingga counter juga kembali ke posisi 12. Jadi kalau ini counternya sudah aktif, mau kita tombol lagi siklusnya di proximity 2 itu tidak akan menghitung kembali karena dia kondisinya sudah habis, set value-nya sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi ini sekilas simulasinya. Kemudian saya juga membuat sebuah desain HMI sederhana. Ini menggunakan CX Designer. Ini masih terintegrasi oleh CX Programmer, jadi masih dalam satu satuan CX1. Jadi ini HMI simple yang merepresentasikan gambaran sistem yang ada di soal atau di kasus. Di sama ya, sekilas ada conveyor di sini, kemudian ada proximity 1 yang ini, kemudian ada valve ini, kemudian ada timernya nanti, kemudian ada jumlah botol yang mengindikasikan proximity 2 ini sudah berapa kali dia mendeteksi botol, dan juga ada tombol start. Ini sangat sederhana sekali. Langsung saja kita coba simulasinya menggunakan HMI. Nah, ini memang masih satu kesatuan keluarga software, jadi kita bisa melakukan simulasi secara langsung. Ini kita klik
tes, dan kita pilih connect to CX simulator, perform integrated simulating with the running. Ini host name-nya serial A. Kita tombol start, nanti akan secara otomatis mendeteksi CX programmer yang sudah ada programnya dan siap dialamatkan gitu. Nah, ini sudah tampil debugnya, hasil debugnya. Ini mula-mula sistem, ini kondisi set point timernya, ini jumlah botol masih belum terdeteksi, ini sistem juga masih belum aktif. Ini kita uji coba dulu. Proximity 1 mendeteksi, ini terdapat perubahan di kontak. Proximity 2 juga terdapat perubahan di laddernya. Ini langsung saja kita simulasikan, tombol start ditekan, maka conveyor akan aktif. Ini alamatnya berbeda, coba kita revisi dulu, karena harusnya di sini conveyor ini mengaktifkan indikator yang ada di sini. Jadi di sini tertulis alamatnya yaitu 100. Artinya kita perlu mendefinisikan alamat yang sama dengan yang tertulis di ladder diagram. Satu untuk conveyor, kemudian untuk valve-nya 1.1. Ini alamat yang sebelumnya. Oke, kita jalankan kembali. Di sini kita hentikan dulu simulasinya yang ada di CX programmer. Nanti yang menjalankan simulasi biar CX designer. Masuk ke tools, kemudian klik tes, ini save change yes to all. Start. Tunggu hingga berjalan simulasinya dan muncul debug screen. Nah, ini bisa kita close dulu. Nah, langsung saja kita tombol start. Nah, ini conveyor aktif. Conveyor aktif artinya nanti botolnya gerak hingga menyentuh proximity 1. Proximity 1 aktif, maka valve menyala selama 3 detik. Setelah itu valve mati, kemudian conveyor nyala kembali. Proximity sudah tidak mendeteksi botolnya gerak, sudah diisi hingga terdeteksi oleh proximity 2 untuk dihitung. Nah, proximity 2 aktif, kembali lagi ke siklus awal. Proximity 1 mendeteksi adanya botol, diisi, terus conveyor gerak lagi, botol yang sudah terisi bergerak, masuk ke dalam wadah, dihitung, kembali lagi ke siklus awal, diisi selama 3 detik, conveyor aktif kembali, kemudian botol bergerak, terhitung oleh proximity 2. Ini siklus hingga 12 ini kita lewati. Langsung kita uji yang penghitungan 12 botol, apakah conveyornya nanti mati. Nah, setelah proximity ini mendeteksi adanya 12 botol, maka conveyor tidak aktif. Nah, ini conveyor sudah mati, kondisinya tidak aktif. Nah, untuk menghidupkan sistem kembali, kita tinggal tombol start. Nah, maka conveyor aktif kembali, siklus kembali ke seperti awal. Setelah itu botol bergeser, dihitung lagi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk mengerjakan studi kasus sistem kontrol industri sederhana ini. Oke, kita close dulu. Oke, baik, mungkin sekilas itu cara membuat program PLC menggunakan ladder diagram, menggunakan software CX Programmer, dan juga desain HMI-nya dan mengintegrasinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.